melihat di sana. Ini pintu gerbang Damsyik, tetapi harus melihat di bawah. Ya, di bawah ada pintu gerbang yang kecil. Bisa melihat ini? Ini pintu gerbang dari zaman Romawi. Dari abad kedua, ketiga. Oke? Betul? Oh iya, oke, thank you, Pak. Dan dia orang baik sekali. Ya, dan di sini menurut tradisi tinggal orang tua saya dan di sini anak-anak Yoakim di sini lahir menurut tradisi Maria. Ya. Teman-teman seperjalanan, pada hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi sebagai tanda syukur, tanda terima kasih kita kepada Tuhan atas berkatnya yang kita alami sejak hari pertama sampai hari ini. Saya kira sudah hari ke-6. Ya. Kita diberkati Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Mudah-mudahan dalam hari-hari selanjutnya kita tetap diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Kita persiapkan diri kita sejenak untuk memulai perayaan syukur Ekaristi hari ini. Mulai hari ini kami akan meninggalkan Yerusalem. Kami mohon berkatilah kami, berkatilah perjalanan kami agar dapat tiba dengan selamat. Dan kami ingin berdoa juga bagi semua orang yang ingin kami doakan, keluarga kami, sanak saudara kami di mana saja berada, pekerjaan kami, usaha kami, rencana-rencana kami dalam hidup ini. Juga berdoa untuk semua orang yang telah mendampingi dan membantu kami dalam rangka siaran ini. Kini kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Bukan hati kami, semoga sabda-Mu itu membawa siraman rohani, kekuatan dan kebahagiaan rohani dalam hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tempat ini dalam arti tertentu tidak banyak disebutkan dalam kitab suci. Memang kita mengenal Santa Anna. Tetapi tempat ini juga seperti dikatakan Annabel dengan teman kita Jebi, bahwa tempat ini tidak jauh dari kolam Bethesda. Di Yogyakarta ada sebuah rumah sakit namanya Bethesda ya. Saya pernah dinas di situ 1 bulan dalam rangka bagaimana menghayati orang-orang yang sakit di rumah sakit. Kita baca dalam kitab suci bahwa di Bethesda itu banyak orang sakit disembuhkan hanya dengan gelombang air itu. Saya mau mengajak kita dalam perayaan Ekaristi hari ini untuk berdoa bagi semua orang yang sakit ya. Ketika saya mau berangkat ke sini ada beberapa orang atau keluarga atau teman yang menitip doa termasuk untuk kesembuhan. Saya tidak tahu, mungkin ada juga di antara keluarga kita, kenalan kita, umat kita yang menitip doa dan untuk mohon didoakan. Maka dalam doa ini sebagai renungan sekalian untuk kita, mari kita ingat mereka, kita doakan mereka. Sakit tidak pertama-tama fisik ya. Sakit tidak pertama-tama secara medis, tetapi sakit juga mungkin bisa dari pikiran,
dari hati, dari jiwa dan sebagainya. Mungkin juga sakit dalam hal ekonomi. Kalau kita mengalami kesulitan atau kegagalan, itu juga suatu penyakit yang menjadi beban. Maka sebagai orang beriman, kita mohon dalam peran Ekaristi hari ini, mudah-mudahan semua orang yang mengalami kesulitan, istilah kitab suci, sakit, dapat disembuhkan Tuhan, dapat sehat kembali. Yang gagal bisa bangkit kembali, bisa berhasil kembali. Yang lemah bisa kuat kembali. Lebih-lebih umat kita ya, mudah-mudahan tetap diberi kekuatan dalam perjalanan ini. Menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sekalipun ini tanah suci, tetapi tidak semua orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Menerima Yesus sebagai nabi, oke. Sebagai tokoh, oke. Tetapi menerima Yesus sebagai juru selamat, tidak semua. Maka Yesus mengatakan, siapa yang menerima aku, artinya mengimani Yesus, dia menerima Allah yang mengutus dia. Dan itulah salah satu, bahkan mungkin alasan mendasar bagi kita mengapa kita datang di tanah suci. Karena kita mengimani Yesus, kita ingin melihat bagaimana tempat di mana Yesus dulu lahir, hidup, berkarya, bahkan mati dan keluarga kita di mana saja berada, bahkan seluruh umat kita, sahabat kenalan kita, pekerjaan kita, usaha kita, lebih-lebih perjalanan kita hari ini dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, dengan ini misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. penting saat itu gereja yang satu-satunya yang tidak dihancurkan. Ya, berarti cukup cahaya. Melihat di sana. Tulisan Arab. Ini tulisan Arab, saudara dan saudari sekalian. Ini tulisan Arab. Ya. Dan gereja ini dibangun pada zaman Perang Salib. Waktu Saladin datang ke sini, dia menghancurkan semua gereja. Kecuali ini. Sebab ini dia menggantikan gereja ini di dalam sekolah madrasah, sekolah teologi Islam.
Di sini pada zaman Yesus kolam yang bernama kolam Bethesda. Sekarang Ada tidak merpati. Tapi ini level ya pada zaman Yesus. Saudara dan saudari sekalian, ya. Nama Bet artinya di bahasa Ibrani Tempat rumah. 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 Chesda, Bethesda, Chesda di bahasa Ibrani berarti belas kasihan. Rumah belas kasihan. Begitu ada percayaan saudara dan saudari sekalian bahwa waktu orang sakit dan mereka ya orang yang pertama yang masuk ke sana menjadi sembuh. Di buku Yohanes pasal 5 ayat 5 kita bisa membaca dari ya peristiwa dari satu orang yang sakit, yang lumpuh. Tidak ada siapapun untuk membantu dia. Sudah itu Yesus bilang kepada orang itu membawa tempat tidur atau tikar ya dan jalan. Sudah itu orang ini menjadi sembuh. Saudara dan saudari sekalian, di sini ini tidak menurut cerita tradisi. Tempat ini 100% asli. Ya? Dua orang ini di sana ada sisa dari gereja dari zaman Bizantin. Tetapi di atasnya ada sisa lain, sisa dari gereja dari zaman Perang Salib. Semua orang membangun di atas runtuhan dari zaman dahulu. Ya, tetapi level pada zaman Yesus ini. Ya, di sini. Bawah. Di bawah. Oke, saudara. Kalau ada sendal mau beli sendal tapi nggak dengar ya. Kita bisa membaca Saint John Baharim. Baharim ini bahasa Ibrani. Saint John Yohanes Santo. dari pegunungan. Saint Yohanes dari pegunungan. Dan Kalau di Laut Mati sudah saya ambil. Zakaria Benedictus. Di Danau Galilea Biar kita hamba berpulang karena telah melihat. Ya. Ini bernama di bahasa Latin Benedictus, ya. Dari berkata Latin berkati. Waktu Zakaria berkati kepada Tuhan. Tetapi ya kita tahu bahwa di dalam Alkitab nama Ain Karem tidak ditulis. Hanya ditulis ini terjadi di dalam satu kampung dari pegunungan Yudea. Sebab itu ditulis di sana Santo Yohanes
Bahari. Ya? Dari pegunungan. Rindu pegunungan. Tetapi juga pada abad keempat ada tradisi bahwa Yohanes Pembaptis lahir di sini, di Engkaren. Oh. Bahwa Elizabeth dan Zakaria tinggal di sini. Bahwa Yohanes Pembaptis lahir di sini. Tapi di sini ini tradisi. Ya, dia imam. Dan ini 1 menit ya, kita bisa masuk sudah itu. Kita tahu bahwa Zakaria dan Elizabeth orang yang tua. Dan waktu malaikat Gabriel menyampaikan kepada Zakaria bahwa Elizabeth akan jadi hamil, dia tidak mau percaya itu. Sudah itu dia jadi bisu. Tetapi kita tahu bahwa Elizabeth hamil. Maria juga hamil. Dia berasal dari Nazaret sampai pegunungan Yudea dengan keledai mungkin. Kita tahu dari Alkitab bahwa Yesus dan Yohanes Pembaptis di dalam perut ibunya menggerak dengan sukacita. Begitu Elizabeth mengasih tahukan Maria bahwa dia hamil. Bayi yang ada di kandungannya melonjak. Sesudah itu, saudara dan saudari sekalian, Zakaria bisa berbicara lagi waktu Yohanes Pembaptis lahir. Waktu orang bertanya, nama dari bayi itu apa? Siapa? Dia menulis namanya Yohanes. Yohanes, saudara dan saudari, berarti di bahasa Ibrani anugerah Tuhan. Ya, sesudah itu, waktu dia membaca itu, mulutnya terbuka. Dan gua yang ada di sebelah kiri, ya, ada gua di sana. Dan kita bisa melihat gambaran dari sunat Yohanes Pembaptis. Sebab itu nama diberikan menurut adat Yahudi pada hari bersunat, hari ke-8. Dan kita bisa melihat di sini ada 2 patung dari Zakaria dan Elizabeth. Nama dari Zakaria menarik sekali juga. Zakaria berarti orang yang menikahkan kepada Tuhan. Apa orang? Mengingatkan. Orang sama Tuhan. Mengingatkan kepada Tuhan. Ingat pada Tuhan. Ingat pada Tuhan. Ya, ingat pada Tuhan. Ini Zakaria. Elizabeth ya, bersumpah bersama Tuhan. Elizabeth. Dan kita bisa melihat di sini gereja dari abad 18. Dan ada batu-batu dari keramik dari Portugal yang cinta.
mata air ini Mary Spring, mata air Bunda Maria. Sudah itu orang Muslim membangun masjid di atasnya. Ya, masjid di atasnya. Oh. Karena ini sumber mata air. Ya, sekarang boleh nggak? Boleh. Minum tidak bisa, tutup. Minum tidak bisa. Saya nikmat pemandangan. Kita ini anak gunung. Kenapa bingung? Ya, saudara-saudari sekalian, kita berkumpul satu di sini. Tapi Anambel kayak kalau bisa naik tanpa. Ya, saudara-saudari sekalian. 1 menit, ya. Ini dilarang berbicara di dalamnya. Kita sekarang di tempat di mana satu tradisi bilang bahwa ada pada zaman dahulu juga rumah Elizabeth dan Zakaria. Dan tempat ini juga tradisi ini berasal dari zaman Bizantin, sudah itu zaman Perang Salib. Ini misalnya tembok dari zaman Perang Salib. Sesudah itu, saudara-saudari sekalian, satu arsitek yang terkenal dari Italia yang bernama Antoni Barrucci. Betul, membangun gereja ini. Ya? Dia membangun gereja ini. Dan kita bisa masuk ke sana, bisa foto-foto di sekeliling dari satu doa dari Maria yang bernama Magnificat. Pujihan. Not at all, no. That is a song of songs. Magnificat? Kidung Agung. Ini bahasa Indonesia. Wah, bisa foto-foto di dalamnya, bisa foto-foto dari bahasa Indonesia. Itu minta tolong di shoot sama Pak mana Chandra, shoot dari dekat biar bisa baca. Bersukaria karena Allah penyelamat I don't know if today we want to go to diamond factory. Why? Yes. Ada kamar kecil di Berlian, ada 3 hal yang penting. 3C. 1C ini karat. Ya. 1C ini cut. Ya, potongan. Ya. Mungkin ada satu karat dan 1 karat, tetapi harganya lain. Sebab itu cut. Ya. Bentuk memotong lain. Oke. Potongannya modelnya. C kedua ya memotong. Oke, cut. C sudah itu clarity. Kejernihan. Kejernihan, ya, kejernihan.
Mungkin ada satu berlian yang paling kecil dan yang paling mahal, ya. Tetapi di sini, shalom. Corina, Yelena, dan Yelena pemandu lokal di sini, oke? Dan dia berbicara bahasa Inggris. Ya, sudah kita bisa. Oke, sudah itu kita bisa masuk ke sana. Because you the diamond. You the diamond. You should kumpul dulu sampai dengan The round brilliant is the most popular, and the last year we have the princess cut, which is the round brilliant cut. Color starts from B for diamond, which is finest white, and then it goes down from I on. It starts to get yellowish, but from T to H is And please put standing again at the airport after passing holidays and keep free legs. In a seat, in a place, not in a plastic. Bye.
Pizza, тележка. Pizza, pasta. Не работает, то ли